你想想，你不能死！Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Setelah kemarin kita sudah melihat 17 episode dari alur cerita kehidupan nyata seorang Bruce Lee dengan kemampuan bela diri Wing Chun yang dimilikinya, kali ini kita akan melihat lagi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Kung Fu Wing Chun. Sebuah film rilisan tahun 2009 lalu yang dibuat khusus untuk menceritakan tentang kehidupan nyata dari seorang gadis yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar Yongzheng di dinasti Qing sekitar tahun 1723 sampai 1736 lalu. Gadis ini kemudian diketahui sebagai murid pertama, sekaligus orang yang pertama kali juga menyebarluaskan ajaran Kung Fu Wing Chun tersebut hingga bisa terkenal sampai saat ini. Ya, lalu bagaimanakah ceritanya gadis ini bisa menguasai ilmu Wing Chun tersebut? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Gadis cantik penjual tahu ini bernama Yim Wing Chun. Dan nama gadis inilah nantinya yang akan menjadi nama sebuah aliran bela diri kungfu baru yang mendasari cerita dalam film ini. Wing Chun muda, polos, yang dikenal memiliki sifat periang dan disukai banyak orang ini, menjalani hari-harinya dengan membantu ayahnya mengelola sebuah rumah makan sederhana di mana tahu yang menjadi bahan dasar utama dalam setiap menu masakan yang mereka sajikan. Ayah dan anak ini sudah ditinggal oleh ibu rumah tangga mereka sejak Wing Chun masih kecil. Dari sini, Wing Chun kemudian tumbuh menjadi gadis tomboy yang sangat suka dengan ilmu bela diri. Namun kegemarannya pada ilmu bela diri ini membuat Wing Chun sering terlibat masalah dan banyak laki-laki yang harus berpikir dua kali jika ingin mendekatinya karena sifatnya yang terkadang sedikit kasar. Usaha rumah makan ini juga tidak mereka jalankan sendiri. Ada sepupu, paman, dan kerabat keluarga ini yang dengan setia membantu mereka. Ayah Wing Chun sendiri dulunya pernah menjadi murid di kuil Shaolin dan berbekal sedikit pengetahuannya pada gerakan kungfu, ia juga sering mengajari anak gadisnya ini beberapa gerakan tersebut, sehingga bisa dibilang Wing Chun memang sudah memiliki sedikit pengetahuan dasar dalam seni bela diri kungfu. Begitu juga dengan pemuda yang bernama Bao Chow ini. Selain memiliki sedikit kemampuan dasar gerakan kungfu yang juga diajarkan oleh kedua orang tuanya, Bao Chow juga adalah anak laki-laki yang sejak kecilnya dulu sudah dijodohkan oleh para orang tua mereka untuk menjadi suami bagi Wing Chun suatu hari nanti. Keluarga Bao Chow kebetulan tidak tinggal di kampung yang sama dengan keluarga Wing Chun, dan Bao Chow tampak lahir dari keluarga yang terdidik dan terpelajar, sementara Wing Chun lahir dari keluarga yang terbiasa mengurus bisnis rumah tangga mereka. Karena tidak tinggal di satu kampung yang sama, bisa dibilang Bao Chow dan Wing Chun hampir tidak pernah ketemu dan tidak kenal satu sama lain. Tetapi melihat usia mereka yang dirasa sudah cukup dewasa, orang tua Bao Chow mengutusnya mendatangi keluarga Wing Chun di desa Liangshan untuk pendekatan keluarga sekaligus mengenal lebih dekat dengan Wing Chun. Bao Chow yang mendapat perintah dari orang tuanya ini pun kemudian bergegas berangkat menuju desa Liangshan. Namun pertemuan pertamanya dengan Wing Chun rupanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Wing Chun tampak tomboy, kasar dan berantakan yang membuatnya enggan untuk mengenal gadis ini lebih dekat lagi. Ia merasa kecewa dan menceritakan tentang pengalamannya bertemu dengan Wing Chun tadi kepada kedua orang tuanya, tetapi mereka tidak serta-merta setuju pada pandangan Bao Chow dan malah mendesak serta berniat untuk bersama-sama mengantarkan anak mereka ini kembali menemui keluarga Wing Chun. Kehadiran Bao Chow ke rumah mereka sebelumnya rupanya membuat Ying Chun, sepupu Wing Chun yang juga berparas cantik ini, menyadari bahwa mulai sekarang sebaiknya Wing Chun harus belajar mengubah penampilan dan menampilkan sisi kewanitaannya. Ia lalu memberi masukan dan nasihat pada Wing Chun tentang bagaimana berperilaku selayaknya perempuan pada umumnya, serta mendandaninya dan mengubah penampilannya. Mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan keluarga Bao Chow yang tidak lama lagi akan segera kembali ke desa mereka. Sampai di sini, kehidupan Wing Chun dan keluarganya masih berjalan dengan baik, dan ia juga sudah mulai membiasakan diri mengubah penampilannya untuk tidak tomboy seperti sebelumnya, hingga suatu hari, bibit masalah pun muncul ketika seorang pemuda kaya dan sombong ini tertarik pada kecantikan Wing Chun dan mengincarnya untuk dijadikan istri dengan cara paksa. Pemuda ini bernama Gao Xing. Ia adalah seorang dari anak sebuah keluarga kaya raya yang berasal dari desa bersebelahan dengan desa Liangshan. Ayah Wing Chun pun tampak segan dan tidak berani macam-macam dengan pemuda ini,
menandakan bahwa keluarga Gao Xing memang bukanlah orang sembarangan dan sangat terpandang. Tetapi walaupun begitu, rupanya Wing Chun menolak keberadaan Gao Xing ini dan berlaku kasar di saat Gao Xing menyentuhnya. Kejadian ini kemudian membawa mereka pada keadaan yang lebih serius, di mana keduanya pun akhirnya bertarung. Wing Chun tampak kesulitan meladeni serangan Gao Xing. Beruntung di saat itu ada seorang wanita lain yang diam-diam menolong Wing Chun yang membuat Gao Xing terpleset jatuh dan terlihat seperti sebuah kecelakaan. Pertarungan ini dihentikan, tetapi Gao Xing berjanji dalam 3 bulan ke depan ia akan kembali lagi ke desa ini dan membuat perhitungan dengan Wing Chun, di mana nanti jika Gao Xing menang, maka Wing Chun harus rela untuk menjadi istrinya. Tentunya hal ini membuat Wing Chun khawatir dan takut. Dan ayah Wing Chun juga menyarankan anaknya ini untuk segera pergi saja dari desa itu daripada harus bertemu dengan Gao Xing lagi. Disinilah awal kedekatan dan pertemuan Wing Chun dengan wanita yang menolongnya tadi. Wanita ini bernama Wu Mei. Ia adalah seorang biarawati dari kuil Shaolin yang berhasil melarikan diri bersama 4 orang pendeta Shaolin lainnya sejak kehancuran kuil tersebut akibat penyerangan pasukan Kaisar Yongzheng yang merasa khawatir melihat perkembangan kuil Shaolin tersebut karena dianggap bisa mengancam kekuasaan pemerintahan dinasti Qing pada saat itu. Wu Mei adalah satu-satunya pendeta wanita yang masih hidup dari peristiwa penyerangan tersebut, di mana ia dan 4 orang pendeta lainnya sepakat untuk berpisah satu sama lain agar menyulitkan pasukan kerajaan untuk melacak keberadaan mereka. Wu Mei sendiri selama ini bersembunyi di sebuah gua atau ruang rahasia di balik toko obat kenalan dekatnya, di mana gua ini juga memiliki jalur rahasia yang mengarah ke desa lain dan juga mengarah ke sebuah pegunungan yang terdapat sebuah kuil rahasia juga, di mana Wu Mei dipersilakan untuk menempati kuil tersebut. Setelah menceritakan tentang jati dirinya kepada keluarga ini, Wu Mei kemudian menceritakan juga tentang ketertarikannya pada sosok Wing Chun dan permasalahan yang akan dihadapinya bersama Gao Xing. Ia tampak mengerti bahwa Wing Chun tidak mau menerima Gao Xing menjadi suaminya, dan di satu sisi, ia juga melihat sosok Wing Chun ini memiliki bakat untuk bisa menguasai ilmu bela diri dengan baik. Ia menawarkan diri untuk mengajarkan beberapa gerakan kungfu kepada Wing Chun, di mana gerakan yang akan diajarkannya nanti adalah gerakan yang sudah ia buat sesederhana mungkin tetapi sangat akurat dan efektif, serta sangat cocok bagi seorang perempuan seperti Wing Chun. Wu Mei yakin jika Wing Chun serius belajar, dalam 3 bulan ke depan, besar kemungkinan Wing Chun akan sudah sangat siap untuk menghadapi Gao Xing. Wing Chun dan ayahnya sangat senang mendengar tawaran ini, dan keesokan harinya, Wu Mei pun segera mengajak Wing Chun ke tempat persembunyiannya dan mulai melatihnya.少林拳根基不错，不会输给高升。可惜女子天生体质跟男人的不一样。 Selain melatih gerakan dasar dan menjelaskan beberapa keistimewaannya, Wu Mei juga membekali Wing Chun dengan beberapa filosofi kungfu dan pola pikir yang harus ia terapkan di kehidupan sehari-harinya sebagai refleksi dari ilmu seni bela diri yang sedang ia pelajari saat ini. Dan sejak mempelajari seni bela diri ini, Wing Chun pun tampak sangat bersemangat menjalani hari-harinya, dan seperti kebiasaannya, ia juga sering menjahili orang-orang di sekitarnya sambil mempraktekkan beberapa gerakan barunya tersebut. Hubungannya dengan Wu Mei juga semakin hari semakin intim, dan Wing Chun bahkan sudah menganggap Wu Mei seperti orang tua sendiri. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. Seperti janjinya, Gao Xing beserta rombongannya pun datang kembali ke desa itu untuk bertemu dengan Wing Chun. Wing Chun yang sekarang sudah berbekal ilmu bela diri baru tadi, semakin percaya diri dan sudah sangat siap untuk menghadapi Gao Xing. Dengan sengaja pula, ia menjebak Gao Xing untuk ikut aturan mainnya yang akan dinyatakan kalah jika salah satu dari mereka harus keluar dari lingkaran yang ia buat ini.
Wing Chun sengaja membuat lingkaran ini mengindikasikan bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan jarak dekat, di mana hal itu sebenarnya adalah salah satu kelebihan dari seni bela diri yang ia dapatkan dari Wu Mei. Dan Wu Mei juga tampak ikut hadir di sana serta menyaksikan dari balik kerumunan warga yang datang. Wing Chun berhasil dengan mudah mengalahkan Gao Xing yang seketika itu membuat Gao Xing sangat tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Keluarga Wing Chun juga sangat berterima kasih atas kebaikan Wu Mei, karena jika bukan atas inisiatif Wu Mei pada hari itu, tentunya mereka tidak akan tahu bagaimana nasib Wing Chun selanjutnya jika harus hidup bersama Gao Xing. Seperti merasa curiga keberadaannya di desa itu sudah terendus oleh pihak pemerintah, pada kesempatan ini, Wu Mei juga berpesan pada keluarga ini untuk tidak pernah sekalipun menceritakan tentang pengalaman mereka bersamanya dan juga tempat persembunyian yang selama ini ia tempati. Ia paham betul pihak pemerintah tentu tidak akan menyerah begitu saja dan akan melakukan segala upaya demi untuk menumpas semua bekas anggota Shaolin. Dan benar saja, di dalam kerajaan dinasti Qing ini, tampak Kaisar Yongzheng sedang memerintahkan seorang kepala pasukannya untuk lebih intens lagi memburu sisa anggota kuil Shaolin yang diketahui masih hidup dan terdapat di beberapa desa sekitar. Banyak bekas warga kuil Shaolin ini yang tidak lolos dari sergapan mereka, dan kini mereka pun sudah mulai masuk ke desa Liangshan setelah memata-matai pergerakan seorang bekas anggota Shaolin lainnya yang terlihat masuk ke toko obat tempat di mana Wu Mei bersembunyi selama ini. Warga desa Liangshan, termasuk keluarga Wing Chun, sampai dengan saat ini belum menyadari akan adanya ancaman yang tidak lama lagi akan segera datang ke tempat mereka. Dan Bao Chou yang tadinya ditemani oleh kedua orang tuanya, kini sudah tiba di desa tersebut juga, bermaksud untuk silaturahmi dengan ayah Wing Chun, sekaligus menegaskan kembali niat mereka untuk meminang Wing Chun. Tidak diperlihatkan dalam film detail ceritanya seperti apa, namun beberapa hari setelah itu, Bao Chou kini sudah menjadi suami Wing Chun dan menetap tinggal di desa Liangshan juga, ikut bersama keluarga ini dan membantu mengurus bisnis rumah makan tersebut. Sejak mengenal Wu Mei, Wing Chun hampir setiap hari mendatangi gurunya ini. Ia sangat menghormati Wu Mei, memperlakukannya selayaknya orang tua sendiri, melayani, dan Wu Mei juga tampak senang dengan keberadaan Wing Chun di dekatnya. Saling percaya dan terbuka antara kedua wanita ini juga membuat Wu Mei tidak merasa segan untuk bercerita tentang pengalaman pribadinya. Dari cerita Wu Mei ini, diketahui bahwa ia dulunya pernah memiliki hubungan dekat dengan seorang laki-laki yang tidak lain sekarang sudah menjadi pemimpin pasukan kerajaan dinasti Qing tadi. Walaupun keduanya berasal dari kubu yang berseberangan dan sering berseteru karena berbeda prinsip dalam melihat gaya pemerintahan dinasti Qing saat itu, tetapi ikatan asmara di antara mereka membuat keduanya memilih untuk menjalani hubungan mereka secara diam-diam hingga suatu hari keduanya harus berpisah karena sudah tidak bisa lagi menyembunyikan hubungan mereka sejak ketahuan oleh pihak kubu si laki-laki dan akan membunuh Wu Mei. Laki-laki ini memohon agar Wu Mei tidak dibunuh dan peristiwa itu adalah hari terakhir mereka bersama-sama karena laki-laki ini dengan terpaksa harus meninggalkannya saat itu juga. Kondisi Wu Mei yang rupanya sedang hamil saat itu merasa sangat terpukul melihat keadaan yang menimpa dirinya. Ia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya dan memantapkan diri untuk menjadi seorang biksu Shaolin sebelum akhirnya kuil tersebut hancur akibat serangan dari pasukan dinasti Qing.